Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Silakan disimak sampai selesai ya. Kita mulai. Perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan proses bertambah atau lahirnya individu baru, menghasilkan keturunan baru yang merupakan ciri dari makhluk hidup. Yang tadinya 1 jadi 2, 3, 4, dan seterusnya. Generatif. Generatif artinya proses perkawinan ya antara jantan dengan betina. Ya, atau proses pembuahan secara kawin. Jadi bertemunya sel jantan atau sel sperma dengan sel ovum. Itu arti dari generatif atau proses perkawinan ya, dengan ciri adanya jantan dan betina ya. Jadi generatif ini artinya kawin atau perkawinan ya. Beberapa contoh dari generatif pada hewan itu, yang pertama ada ovipar atau bertelur. Ini berada di luar induknya dengan telur telur ini dengan cangkang yang keras ini ya. Ciri-cirinya, janin ada di luar tubuh induknya dalam bentuk telur. Jadi nggak di dalam tubuh induknya ya. Dikeluarkan dalam bentuk telur, sehingga di dalam telur itu si janin berkembang dan mendapatkan cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Sampai pada masanya telur ini akan menetas jadi individu baru atau keturunan yang baru. Kemudian cirinya, dia tidak memiliki daun telinga ya. Induknya tidak mau menyusui karena induknya tidak memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamae, sehingga tidak menyusui ya. Bentuk tubuh secara umum dengan induknya ini sama ya. Kemudian proses perkembangan janin di dalam telur ini relatif lebih cepat ya. Relatif lebih cepat. Seperti telur ayam 21 hari sudah menetas dengan individu baru, beda dengan melahirkan ya. Butuh waktu yang sedikit lama. Contoh hewan ovipar ada dari kelompok burung atau aves ya. Ada angsa, ayam, kakatua, merpati, elang dan lain-lain ya. Yang jenis unggas atau jenis aves ya. Kemudian dari jenis reptil atau bahasa Latinnya reptilia, sebutan dari hewan melata ya. Hewan melata itu cirinya jalannya merayap ya, seperti kadal, iguana, biawak, ular, dan buaya, dan lain-lain masih banyak. Kemudian ada serangga atau insek. Serangga atau insek memiliki ciri jumlah kakinya 6 ya, seperti lalat, nyamuk, capung ya, dan masih banyak yang lain. Ini hewan-hewan yang bertelur ya, dan telurnya ada di dalam dan telurnya, proses pembuahan menjadi telur itu terjadi di dalam tubuh induknya ya, induk yang betina ya. Nah, untuk yang dua ini, katak dengan kelompok ikan, ini proses pembuahannya ada di luar tubuh induknya, induk betinanya. Jadi pertemuan antara sel sperma dengan ovum itu ada di luar tubuh induknya ya. Sehingga disebutnya pembuahan eksternal, beda dengan yang burung, reptil, dan serangga. Jadi si spermanya masuk ke dalam tubuh induk betina, menghasilkan telur, dan telurnya dikeluarkan dari dalam tubuh induknya. Kalau untuk ikan dengan katak, sel sperma dan ovumnya sama-sama dikeluarkan di luar tubuhnya. Jadi proses pertemuannya, proses pembuahannya ada di luar tubuh induknya.
Untuk katak sendiri atau amfibi atau salamander dan lain-lain, ini contoh dari kelompok amfibi. Ikan atau pisces cirinya hewan air yang bernafas dengan insang. Ya. Ciri ini, hewan yang bernafas dengan insang. Berarti itu kelompok ikan atau pisces ya. Karena ada yang di laut tapi bernafasnya bukan dengan insang. Vivipar atau melahirkan. Ini tubuh induknya, induk betina. Sel sperma masuk ke dalam tubuh betina ini, induknya, sehingga sperma bertemu dengan ovum, terjadilah pembuahan dan menghasilkan janin. Dan janin ini berkembang di dalam tubuh induknya sampai masanya dia melahirkan ya. Janin tumbuh dan berkembang di dalam tubuh induknya sampai pada masanya, tapi mendapatkan makanannya melalui perantara tali pusat atau tali puser ya, tali pusernya nih. Proses mendapatkan makanannya dari tali puser dan plasentanya ya. Jadi dapat makanannya dari tubuh induknya atau orang tuanya melalui ari-ari dan disalurkan dari tali pusarnya dari. Setelah melahirkan, pada masa usia melahirkan, maka si induk akan menyusui karena memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamae. Janin tumbuh relatif lebih lambat. Usia janin berkembang di dalam tubuh induk ini lebih lambat karena membutuhkan waktu ya. Beda dengan yang bertelur, itu relatif lebih cepat. Contoh hewan vivipar. Contoh hewannya hanya kelompok mamalia ya, hanya kelompok mamalia. Ada yang di darat, ada yang di laut, ada yang terbang atau di udara. Kalau yang di darat banyak contohnya kambing, sapi, gajah, kuda, singa, harimau ya. Kalau yang di laut ada paus, lumba-lumba, pesut, duyung, anjing laut, walrus. Nah, ini bernafasnya dengan paru-paru. Makanya dia bukan disebut sebagai ikan ya, tapi mamalia air. Yang terakhir, mamalia yang terbang, hanya kelelawar ya. Kemudian ada ovovivipar, bertelur melahirkan. Ovovivipar atau bertelur melahirkan memiliki ciri janin berada di dalam telur. Janinnya ada di dalam telur, tapi telurnya nggak dikeluarkan dari tubuh induknya. Dan janin berada di dalam telur itu mendapatkan cadangan makanannya dari dalam telurnya, sama seperti ovipar. Jadi ini ovovivipar itu pengecualian dari ovipar, tapi seolah-olah terlihat seperti melahirkan ya. Bertelur, terlihat melahirkan. Maksudnya gini, janinnya ada di dalam telur. Si janin dapat makanan dari dalam telur, tapi telurnya ada di dalam tubuh induknya, nggak dikeluarin. Ya, untuk apa? Untuk melindungi si telur itu agar tidak dimakan oleh pemangsa. Biasanya contoh hewan-hewan ovovivipar ini hewan-hewan buas ya. Saat mencapai usia matang, telur menetas di dalam tubuh induknya. Jadi menetasnya dalam tubuh induknya dan keluar seolah-olah terlihat seperti melahirkan. Maka di sini sebutlah bertelur melahirkan. Ya, atau ovovivipar. Contohnya ada hiu. Hiu sebenarnya kelompok pisces atau ikan, tapi dia melakukan pengecualian, telurnya nggak dikeluarkan dari tubuh induknya ya. Dia simpen telur di dalam tubuh perutnya. Kemudian pari pun sama dari kelompok pisces, ada king cobra, reptil, anaconda pun dari reptil, keluarga reptil ya. Ini telurnya disimpan dalam perutnya sampai melahirkan dan lain-lain. Terima kasih.